Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini 13 Mei 2021, Gereja Tuhan Sedunia, termasuk saudara dan saya, merayakan hari kenaikan Kristus ke surga setelah kematian dan kebangkitannya. Kita sungguh bersyukur sebab Tuhan Yesus Kristus telah selesai mengerjakan karya keselamatan dari hukuman dosa bagi kita. Dia hidup dan naik ke surga untuk menggenapkan rencana Bapa dari kekal sampai kekal untuk kebaikan kita, umat ketebusannya. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan selamat merayakan hari kenaikan Kristus ke surga, dan saya akan mengemukakan apa sebenarnya makna kenaikan Kristus ke surga bagi kita orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga di satu sisi adalah perpisahan tubuh atau perpisahan secara fisik antara Tuhan dari para pengikutnya. Namun demikian, Alkitab mencatat bahwa perpisahan ini bukanlah sebagai duka cita, tetapi sukacita. Mengapa? Walaupun ironis kelihatannya karena terjadi perpisahan, tetapi kenaikan Kristus ke surga memberikan jalan kepada persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyatakan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 setelah dia menyampaikan amanat agungnya demikian. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengawali satu babak baru di mana Dia menyertai kita selama-lamanya melalui Roh Kudus yang diutusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyatakan bahwa pekerjaan Tuhan Yesus sebagaimana ditetapkan oleh Bapa telah diselesaikan dalam tubuh fisiknya di bumi ini. Dalam surat Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga dituliskan tentang Tuhan Yesus, bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga kepada Bapa, semua terjadi dalam kemegahan dan kemuliaan-Nya yang besar. Sementara dalam kedatangannya yang pertama melalui inkarnasinya, kemuliaan-Nya begitu terselubung. Tetapi Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan kehormatan yang lebih besar karena pekerjaan-pekerjaan yang telah Dia selesaikan. Rasul Paulus menulis tentang kemuliaan Kristus dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagian merupakan konfirmasi dari pribadi dan karya Kristus. Dia kembali kepada Bapa. Dalam hal ini, maka pernyataannya bahwa Dia datang dari Bapa adalah benar. Meskipun tidak ada yang benar-benar dapat menyaksikan inkarnasi Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu melalui kelahirannya dari perawan Maria, kedatangannya akan terlihat oleh semua pengikutnya. Kenaikan Kristus juga merupakan peneguhan dari iman dan kepastian pengharapan kita kepada Kristus. Penulis kitab Ibrani menyatakan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19-20, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar
sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus ke surga menyatakan hubungan antara karya Kristus dalam keselamatan dan pekerjaan pengudusan kita, antara Injil dan surat-surat para rasul, antara apa yang telah dikerjakan oleh Kristus dan apa yang masih dilakukannya melalui Roh Kudus. Kenaikan Kristus ke surga bahkan merupakan transisi dalam pelayanan Kristus juga. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib dalam tubuhnya, dia sekarang menjadi perantara bagi kita sebagai imam besar yang dapat memahami kelemahan-kelemahan kita, sebagai seorang perantara yang telah mengalami penderitaan-penderitaan yang kita alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Ibrani mengatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 15-16, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus ke surga juga memberikan pengharapan ketika kita menyadari bahwa Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia telah naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 menuliskan perkataan malaikat, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui apa yang saya kemukakan tentang kenaikan Kristus ke surga, kita dapat memahami pentingnya kenaikan Kristus ke surga bagi semua orang percaya. Kenaikan Kristus ke surga bukanlah akhir dari kehidupan dan pelayanan Tuhan kita, tetapi sebagai fase baru pelayanannya melalui gerejanya yang dimampukan oleh Roh Kudus. Kepastian akan kedatangannya kembali dan kehadiran kuasanya di hari-hari ini dapat kita nikmati melalui kenaikannya ke surga. Sungguh, Tuhan Yesus Kristus adalah benar-benar Juru Selamat umat manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan hari kenaikan Kristus ke surga, dan mari kita menantikan kedatangannya kembali dengan setia melayani Dia di dalam kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.